Apakah kamu semalaman membaca undang-undang ketenagakerjaan? Sepertinya kamu tidak menemukan bukti yang menguntungkan. Apakah kamu tidak bisa tidur? Ya, terima kasih sudah datang bekerja meskipun segalanya. Nai. Aku kira kamu akan menyerah membuka restoran. Karena kamu memutuskan untuk tidak mengundurkan diri. Aku tidak menyangka restoranmu akan buka. Hanya di malam hari, untuk menghindari persaingan dengan Springval. Ya, tujuan kita adalah memenangkan kompetisi massa. Menghasilkan uang bukan prioritas. Lalu kenapa kita mengecat dinding di tengah malam? Menghasilkan uang bukan prioritas. Tapi kita tidak bisa membiarkan sewa kita terbuang percuma. Kamu benar. Ayo lanjutkan. Ayo lanjutkan. Tidak apa-apa, lagi pula aku dibayar. Manajer Ju, kapan asisten koki baru akan datang? Karena dia sangat mencintai pekerjaannya. Dia bisa mengambil pos itu juga. Bersiaplah untuk buka saat makan siang. Ya, chef. Pelit. Jiang Jie. Gajimu akan dipotong karena tidak menghadiri rapat. Ayo mulai. Silakan lihat rencana perjalanan tim bonding ini. Aku suka berselancar. Pantai. Fangsing. Linai. Perjalanan berselancar. Aku tidak suka olahraga luar ruangan. Pilih satu saja. Bagaimana dengan live action role playing? Ide bagus. Aku tidak akan bebas manajer Ju. Tapi kita belum memutuskan tanggalnya. Aku ingin ikut perjalanan ini juga. Jiang Jie, minuman favoritmu. Kapan dan kemana kamu berencana pergi? Aku akan meminta manajer Ju memberitahumu tanggalnya. Setiap staf harus hadir. Apakah kamu dengar itu? Ya, chef. Ya, Mari kita selesaikan hari ini. Kamu mau kemana? aku tidak mau pergi. Jiang Jie. Kamu mau liburan kemana? Bawa aku ikut. Kamu tidak sibuk sebagai koki Rivermont? Ya, aku harus meluangkan waktu untukmu. Kalau begitu berhenti dari pekerjaanmu di Rivermont. Tidak, aku tidak bisa. Jiang Xiu. Berhenti naik motor. Sepertinya Jiang Jie tidak menyukaimu. Mengatur liburan ini padahal aku sangat sibuk dan memintaku untuk bergabung dengan mereka? Akhirnya aku bisa memegang tangannya hari ini. Tangannya dingin. Dia bisa naik motor. Keren. Dia mengancam akan memotong gajiku. Aku juga pemilik restoran. Dan dia datang sendiri untuk memberitahuku. Lamaranku ditolak. Aku akan berpura-pura sakit besok untuk menjauh dari semua Jiang. Semua Jiang itu sakit dan aku tidak ingin tertular. Manajer Ju, aku sakit perut tadi malam. Jadi aku tidak akan ikut liburan. Linai. Kemarilah.
pagi. Sungguh perhatiannya Jiang Jie. Dia mengundurkan diri. Dia ingin cuti sakit untuk ke dokter gigi, tapi bosnya menolak. Jadi dia berhenti. Dia bilang giginya sangat sakit. Dan bos kita kejam. Kamu tahu dia ke dokter gigi di mana? Kurasa dekat sini. Dia baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Terima kasih. Buka mulutmu lebar-lebar. Buka mulutmu lebar-lebar. Dokter. Apakah cabut gigi akan terasa sakit? Tidak. Dokter. Aku merasa mulutku mati rasa. Kamu sudah disuntik bius. Itu reaksi normal. Dokter. Aku takut. Ini mudah sekali. Ini akan selesai dengan cepat. Apakah kamu gugup? Tunggu sebentar. Ayo. Pegang ini erat-erat. Apakah kamu punya janji temu? Aku sedang mencari seseorang. Dokter, apakah kamu sudah mulai? Belum. Apakah kamu sudah mulai? Aku akan segera mulai. Santai. Sabar. Aku mulai. Aku mulai. Di mana Linai? Lembut ya dokter. Lepaskan. Sakit lepaskan. Maaf. Mengapa kamu? Mengapa aku pergi ke sana? Aku pergi ke sana mencari kamu. Mencari aku? Kemana staf Springval pergi liburan? Linai pasti sudah memberitahumu. Beritahu aku alamatnya. Kamu tidak bisa bicara sekarang? Ketik saja. Jangan hanya melihat-lihat. Ambil beberapa foto. Tuan dan Nyonya, lewati gerbang ini, dan permainan role-playing akan dimulai. Berjalanlah melewati taman ini, kamu akan sampai di rumah teh. Kamu bisa memutuskan peran apa yang akan dimainkan di sana. Setelah itu kamu bisa memilih kamarmu. Ganti baju dengan kostum kami. Sebelum gelap. Tapi jangan mengintip skripnya. Silakan lewat sini. Lewat sini. Tempat ini bagus. Ngomong-ngomong, dua temanmu sudah tiba lebih dulu dan menunggumu di rumah teh. Tapi seluruh tim kita ada di sini. Apa kamu salah? Mereka mengaku sebagai staf Springval. Jiang Jie, akhirnya kamu datang. Bagaimana kalau salah satu dari kalian pindah duduk di seberang? Silakan mulai. Saya Yao Zhengling, kepala keluarga medis terkemuka di dunia. Saya berusia 50 besok. Terima kasih telah datang ke pesta ulang tahun saya. Teman-teman tersayang. Saya berharap kalian bahagia dan sehat.
Saya. Maaf, ini respons otomatis. Orang terakhir yang dia berikan harapannya masuk penjara. Saya melihat beberapa dari kalian wajah baru. Mengapa tidak memperkenalkan diri kalian dulu? Ini adalah naskah untuk 10 peran. Setelah kalian membuka sampulnya, jangan buka halaman sisanya. Saya tidak merekomendasikan kalian memainkan peran waria. 2 dari peran tersebut adalah pasangan. Saya ingin peran ini. Oke, kalian berdua bisa memainkan pasangan itu. Berikan yang lain kepadanya. Baiklah, pilih naskah peran kalian teman-teman. Ada peran khusus yang bisu. Saya ingin peran itu. Terima kasih Jiang Jie. Jiang Xiu. Kita bisa bermain bersama. Sekarang ini waktu bebas. Permainan akan dimulai saat burung bulbul berkicau. Saya akan pergi. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kembali ke kamar kita? Ayo kembali ke kamar kita. Tunggu sebentar. Silakan duduk. Membosankan tinggal di kamar. Perjalanan ikatan tim ini dimaksudkan untuk meningkatkan kohesi antara kalian dan pemahaman satu sama lain. Mari kita mainkan permainan kecil dulu. Permainan ini disebut tekuk jari Anda. Setiap pemain bergiliran mengajukan syarat. Pemain yang memenuhi kondisi ini perlu menekuk jari. Yang pertama membuat kepalan tangan. Harus memenuhi permintaan dari pemain yang memiliki jari tersisa paling banyak. Aku duluan. Siapa yang tidak punya kakak laki-laki tekuk jari? Siapa yang tidak punya adik laki-laki tekuk jari? Siapa yang pernah makan balut tekuk jari? Siapa yang belum menikah tekuk jari? Siapa yang tidak bisa mengemudi truk tekuk jari? Aku menang. Linai, ambil skripmu dan keluar bersamaku. Berikan skripmu padaku. Kamu dan Cui Ken cocok sekali. Berhenti mengganggu kakakku. Cui Ken mencintaimu. Lalu kenapa? Apa aku harus mencintainya hanya karena dia mencintaiku? Siapa yang pernah pacaran tekuk jari? Ada yang mengejarku saat aku di Prancis. Aku bersumpah hanya pacaran selama 2 hari. Siapa yang tidak punya pekerjaan tekuk jari? Siapa yang pernah cabut gigi tekuk jari? Orang yang marganya Cui tekuk jari. Siapa yang belum pernah belajar manajemen tekuk jari? Siapa yang tidak bisa berenang tekuk jari? Sudah. Hei. Lanjut. Yang marganya bukan Jiang tekuk jari. Siapa yang belum pernah mengantar pesanan makanan tekuk jari? Yang ayahnya bukan satpam tekuk jari. Siapa yang tidak bisa menyembelih sapi tekuk jari? Baiklah, ini bagian yang seru. Yang punya orang yang dicintai di hati tekuk jari. Yang orang yang dicintainya hadir tekuk jari.
Sudah waktunya. Kita harus ganti baju. Ayo, Cui Ken. Karaktermu sebenarnya apa? Rahasia. Ayo. Linai. Dengan pemandangan indah di hari yang cerah bunga mekar di bawah bulan, putri kepala agen pengawalan Fei Shui berkencan dengan Chu Shi di taman. Siapa Chu Shi? Pohon hidup di bukit dan ranting hidup di pohon. Hatiku hidup untukmu. Tapi kamu tidak tahu. ayah jangan tolong jangan. Aku sudah memberimu banyak waktu, tetapi masakanmu masih kalah dengan masakan seorang gadis kecil. Pergi sekarang. Ayah, aku pikir semuanya akan berjalan dengan sendirinya secara bertahap. Kamu sudah dengar apa yang kakekmu katakan. Jiang Xiu sudah mencuri perhatian. Dan sekarang Jiang Jie ikut bertarung. Mereka akan mengusirmu dari panggung suatu hari nanti. Ayah, aku pikir kamu terlalu banyak berpikir. Dulu kakek yang menyerah pada Jiang Jie. Jika kakek menyesal sekarang, dia harus menelan kata-katanya sendiri dan merasa malu. Dia sudah tua dan pikirannya tidak jernih. Jiang Jie, seperti ayahnya, selalu menghalangi jalanku. Jika aku tidak memberinya pelajaran yang baik, dia akan lupa bahwa keluarga sudah menyerah padanya. Apa yang akan kamu lakukan? Dia suka melakukan kegiatan kelompok, bukan? Aku akan membiarkan karyawannya melihat betapa rendah dan tidak mampu dirinya. Tunggu saja. Jadi, kita adalah pasangan dalam permainan peran ini. Bintang baru di Sekte Yao dan putri dari agen pengawal berencana untuk kabur bersama. Kedengarannya sangat menarik. Jadi, petunjuk apa yang bisa kamu berikan padaku? Kamu memintaku untuk menyelidiki kasus pemenggalan dokter di kota ibu kota. Aku sudah mempercayakan seseorang untuk menyelidikinya. Nama orang yang mati itu adalah Yao Buling. Yao Zhengling Yao Buling. Nama kedua bersaudara ini cukup mirip. Yao Buling. Apa tuduhan terhadap Yao Buling? Pada saat itu Ibu Suri jatuh sakit dan merekrut banyak dokter terkenal. Yao Buling menonjol dalam seleksi. Tapi dia membuat kesalahan selama perawatan. Dan itu hampir membunuh Ibu Suri. Hampir. Artinya dia tidak mati. Yao Zhengling keluar menyembuhkan permaisuri. Dan menyelamatkan keluarga Yao. Tapi Yao Buling tetap dipenggal. Lalu anak-anaknya juga diusir dari keluarga oleh Tuan Yao. Diusir dari keluarga. Kedengarannya familiar. Linai, kamu mengambil karakter itu dariku. Siu, Jiang Jie, kamu terlihat begitu tampan. Sayang sekali kamu seperti harta karun di tangan orang yang tidak pantas memilikimu. Dia yang ingin kabur denganku. Berani kamu melakukannya? Mengapa kamu pikir aku tidak berani melakukannya? Aku mendapatkan naskah ini darimu. Kamu? baiklah. Semua orang silakan ke aula untuk diskusi lebih lanjut. Pergi. Jiang Jie, kamu tidak akan kabur dengannya, kan? Hentikan saja. Hei, tunggu. Apa? Kartu kebenaran. Jiang Jie, apakah kamu mencintai Linai?
Berhenti berpikir liar. Apa masalahmu dengan Zheng Fangxing? Ketika aku pertama kali bertemu dengannya dia seperti kamu, yang suka bermain lumpur dengan ingus mengalir di hidungmu. Ayo pergi, jangan biarkan mereka menunggu. Aku tidak suka bermain lumpur. Jiang Jie, Aku adalah murid senior Sekte Yao. Siu, kamu selalu bisa mempercayaiku. lalu bantu aku membunuh Linai. Itu tidak baik. Lalu cukup jadi murid seniormu. Lagi pula murid senior selalu menghadapi bahaya dalam setiap naskah. Bisa, bagus sekali. Semua orang tolong serius dalam permainan ini. Aku tidak ingin ada yang menjadi beban bagiku. Kita semua sudah di sini. Akhir-akhir ini, ada desas-desus yang beredar di kota. Katanya kakak laki-lakiku yang sudah meninggal muncul kembali di Menshan. Tolong jangan percaya desas-desus apapun. Melihat itu baru percaya. Biarkan yang mati beristirahat dengan tenang. Yao Buling adalah kakak laki-laki Yao Zhengling. Dia sudah meninggal selama 18 tahun. Kurasa kalian semua tahu identitas dan tugas kalian. Semuanya. Harap patuhi aturan permainan saat bermain. Keputusan kecilmu bisa membawa kita ke akhir yang tak terduga. Jiang Jie istirahatlah lebih awal setelah pulang. Oke. Dah. Perlu bicara pribadi? Tidak. Aku membaca skrip dan menemukan pesan terkait Jiang Xiu. Aku bisa ambil camilan dan bicara dengannya. Maka kuharap kau bisa masuk ke kamarnya. Percayalah padaku. Aku pergi sekarang. Dah. Xiu, Siapa ini? ini aku. Aku bawa camilan untukmu. Aku bawa kue osmanthus, kumawar, tart dan jus pir. Mau mencoba? Jangan panggil aku Siu. Kita tidak sedekat itu. Lalu harus memanggilmu apa? Nama belakangku Jiang. Jiang. Lalu aku akan memanggilmu Jiang Xiao Xiu. Itu terdengar lucu. Aku menemukan bahwa kalian para gadis sungguh tidak suka makan di malam hari. Sebetulnya menurutku kau tidak gemuk sama sekali. Aku masih ingat saat pertama kali melihatmu. Kau tinggi dan kurus. Dan menurutku tidak masalah bagimu untuk makan di jam segini. Itu sebabnya aku bawa banyak makanan untuk menemuimu. Bagaimana kalau aku mencicipi satu untukmu dulu? Aku akan mencicipi kue osmanthus ini untukmu. Ini sangat enak, tidak mau mencobanya? Aku akan makan semuanya. Apa? Tidak ada tugas malam ini kan? Aku punya satu. Ini untuk Fei Shui dari Cusi. Ini tugasnya. Kamu tidak mau memakainya? Biarkan aku membantumu.
Baiklah. Aku baru saja melihat sepertinya ada noda darah di lenganmu. Ini yaitu bukan noda darah. Mungkin aku terkena noda ini dalam perjalanan ke sini. Sudah larut. Kamu harus tidur sekarang. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Li Nai. Selamat malam. Itu Cusi sedang berbicara dengan Fei Sui. Itu juga sebuah tugas. Selamat malam, Cushi. Untungnya aku memasang alarm, aku hampir lupa. Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Yao. 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 Ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Yao. Semuanya Tuan Yao meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke-50. Tapi kamu masih hidup. Aku saat ini adalah pembawa acara. Apa yang kita ketahui saat ini adalah, waktu kematian Tuan Yao adalah antara jam 7 malam dan 9 malam tadi malam. Bukankah itu dalam 2 jam setelah kita berpisah? Ini seharusnya bukan tempat kejadian utama. Ada noda darah di telapak kaki Tuan Yao. Tapi tidak ada satupun noda darah di halaman. Dan ada noda darah di ambang pintu. Jelas pembunuhnya membunuhnya dan menyeretnya ke sini untuk memalsukan tempat kejadian ini. Ada sesuatu di kakinya. Itu daun bambu. Tidak ada bambu sama sekali di halaman ini. Pakaian Tuan Yao rapi dan bersih. Tidak ada tanda-tanda perkelahian. Seharusnya dilakukan oleh seseorang yang dikenal Tuan Yao. Seseorang yang bisa memindahkan tubuh seorang pria dan sangat mengenal rumah besar ini. Itu bukan aku. Saya punya alibi. Katakan sesuatu. Dia tidak berbohong. Saya bisa membuktikannya. Kita harus membicarakan timeline kita. Mungkin kita bisa menemukan pembunuhnya setelah itu. Semuanya. Pembunuh yang membunuh Tuan Yao ada di antara kalian. Kalian bisa pergi ke ruang teh nanti untuk menyatakan alibi kalian. Berdasarkan aturan permainan, kalian harus menyerahkan ponsel terlebih dahulu. Setelah permainan, ponsel kalian akan dikembalikan. Ruang teh ada di sana. Ayo Jiangjie. Saya perlu menjelaskan sesuatu pada keluarga saya dulu. Kenapa tidak duduk saja? Apa dia bilang pembunuhnya ada di antara kita? Saya agak takut. Takut apa? Cari orang yang paling kamu percaya dan duduklah dengan orang itu. Kenapa kalian semua berdiri? Duduklah. Saya akan bicara dulu. Setelah kita berpisah, saya pergi ke pintu kamar bersama Nai. Lalu saya pergi ke dapur untuk mengambil camilan. Setelah itu saya pergi ke kamar Jiang Xiaoxiu. Kalian berdua tinggal di kamar sampai jam 9? Saya di dalam kamar dan dia di luar. Apa yang kalian bicarakan? Tidak ada. Teman, pernyataanmu tadi membuatmu semakin mencurigakan. Benar-benar tidak ada. Dia hanya tidak sengaja menemukan bahwa saya sebenarnya bukan Putri Yao Zhengling. Dia hanya datang untuk memberitahuku tentang itu. Saya bertugas di dapur tadi malam. Saya bertemu Cui Ken dan Li Meng saat itu. Satu sekitar jam 7.40 malam. Yang satu lagi sekitar jam 8.45 malam.
Jam 7.35 malam saya pergi melayani Menerju. Untuk melayani Nyonya, dia bilang dia agak lapar. Jadi saya pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Kemarin setelah kita berpisah, aku pergi ke taman untuk jalan-jalan. Aku bertemu Zheng Fangxing jam 7.45 malam. Kami ngobrol sebentar lalu berpisah. Anginnya terlalu kencang jadi aku kembali ke kamar untuk istirahat. Mengenai timeline pastinya, aku tidak ingat. Itu jam 8.15 malam. Aku bisa membuktikannya. Dia datang untuk memberiku sepasang anting. Sebelum kita berpisah tadi malam. Aku tidak melihat Linai memakai anting. Lindungi kekasihmu. Mungkin dia akan membuat beberapa kesalahan, atau mungkin tidak. Tapi kamu tahu bahwa kamu tidak bisa meninggalkannya lagi. Leishu, apa yang kamu lakukan tadi malam? Aku pergi ke sana untuk memakan. Bisakah ikan membuktikan bahwa kamu memberi makan mereka? Aku melihat seorang nelayan. Kami tidak punya nelayan di sini. Panggil nelayan itu. Aku tidak mengenalnya. Maka kamu sangat mencurigakan. Aku akan memberitahumu tentang tim Lineku. Kemarin, aku pergi ke kebun bambu. Kamu pergi ke kebun bambu, maka kamu pasti punya sesuatu untuk dilakukan. Tapi, ketika aku kembali aku bertemu Xiaji. Kami kembali bersama. Maka tidak ada dari kami yang tersangka. Jadi siapa pembunuhnya? Baiklah, kamu bisa keluar untuk melihat apakah ada petunjuk. Untuk memastikan keselamatanmu, silakan bertindak sebagai kelompok 2 orang. Tidak ada perkumpulan yang diizinkan. Jika kamu menemukan sesuatu yang berbahaya, silakan tiup peluit ini. Staf kami akan datang untuk membantumu segera. Silakan datang ke sini dan ambil peluitmu. Jiang Jie, Ayo membentuk tim Siu. kemana mereka pergi? Aku tidak tahu. Pergi sana. Siu. Siu, aku akan melindungimu. Sini jaga tangga. Jiang Jie. Sudah ketiga kalinya kita ke sini. Apa kamu tidak bisa membedakan kiri dan kanan? Bagaimana mungkin? Teman-teman, hari ini, aku akan mengajarkan kalian bermain gamenya. Oke. Sekarang cari teman terbaikmu. Dan pegang tangan teman terbaikmu. Qiang Xie, mari kita satu tim. Kita bisa menang game ini. Geser sedikit ke kiri. Ke kiri. Kiri-kiri ke kiri. Qiang Xie, kita menang. Sudah kubilang kita bisa menang. Ini. Kita menang. Tidak, kalian tidak. Kenapa kamu terus bergerak ke sisi kita? Itu nanas tim kita. Apa kamu tidak bisa membedakan kiri dan kanan? Kamu sudah seperti ini sejak kecil main game. Kenapa tidak mengaku saja? Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi aku tidak melihatmu kesulitan ketika kamu sedang menyetir. Aku bisa pakai sistem navigasi ponsel. Bagaimana kalau tidak ada sistem navigasi ponsel? Tidak bisakah aku naik taksi saja? Ayo pergi. Tidak ada sistem navigasi atau taksi. Lebih baik kamu ikut aku. Ikut kamu. Apa? Kamu tidak percaya padaku. Aku sedang melindungimu tadi. Meskipun aku tidak tahu apakah kamu si pembunuh. Tapi aku yakin kamu melakukan hal buruk tadi malam. Aku bukan si pembunuh. Tidak ada bedanya bagiku. Aku ada di sampingmu. Benarkah? Kenapa aku harus bohong padamu? Ayo pergi. Naik ke atas dan belok kanan. Belok kanan. Ini kanan. Kamu yakin?
Kamu baik-baik saja, kenapa kamu begitu lambat? Tentu saja aku baik-baik saja. Itu aneh. Aku melihat mereka pergi ke arah ini. Mereka di mana? Bagaimana kalau ini? Aku akan pergi dulu untuk melihat apakah mereka ada di sana. Kamu istirahatlah di sini. Bagaimana kalau kamu mengkhianatiku demi Linai? Itu tidak akan terjadi. Tidak. Aku bisa menggendongmu. Aku tidak perlu itu. Aku seniormu, jadi sudah seharusnya aku yang merawatmu. Ayo. Ayo. Jangan biarkan aku jatuh. Aku akan membunuhmu kalau kamu membiarkan aku jatuh. Jangan khawatir. Ayo pergi. Ayo pergi. Mari kita cari kakakmu. Kamu pikir mereka pergi kemana? Mereka pasti ada di depan kita. Apakah dia benar-benar kabur dengan Linai? Tidak, tidak, tidak. Hati-hati. Kenapa ada asap di sini? Pasti ada petunjuk di sekitar sini. Mari kita cari. Hati-hati. Di bawah ini kosong. Seharusnya ada jalan rahasia. Kamu takut? Apa yang harus aku takutkan? Tidak apa-apa, aku di sini. Ini. Kenapa kamu punya telepon? Itu telepon cadanganku untuk kerja. Apa itu, kenapa kamu begitu waspada? Ikuti aku dengan dekat, cahayanya buruk. Ada beberapa korek api. Kita menemukan sesuatu. Teman-teman yang terhormat, aku adalah penyebab bencana kakakku. Aku merasa sangat bersalah. Dia ingin menggunakan identitasku untuk pergi ke istana, tapi aku menghentikannya. Jadi itu tidak menyebabkan bencana. Sebelum kakakku dipenggal, aku pergi menemuinya. Dia membenciku. Dan juga cemburu padaku. Dia tidak menyukaiku karena aku lebih berbakat darinya. Dan ayah kita lebih menyukaiku. Siapapun yang menulis naskah ini, pastinya sudah berusaha keras. Maksudmu apa? Satu, cemburu pada bakat adiknya. Jadi dia menggunakan identitas adiknya untuk masuk ke istana dan mengobati penyakit ibu suri. Tapi dia juga dihukum karena ini. Tidakkah kamu pikir cerita ini terdengar familiar? Banyak orang di Baichuan tahu bahwa putra tertua Jiang Ziqing Jiang Yuanshan cemburu pada bakat besar adiknya. Suatu hari dia menggunakan nama adiknya untuk bersaing dengan orang lain dalam kompetisi memasak. Kemudian dia diusir dari keluarga dan begitu juga anak-anaknya. Kemudian, Jiang Yuanshan meninggal karena kecelakaan, tapi putrinya dibawa kembali ke keluarga Jiang. Kedua cerita ini sangat mirip. Ini menargetkanmu dan Jiang Xiu. Tapi ini adalah aktivitas kelompok kita. Siapa yang bisa tahu jadwal kita? Dan orang itu bahkan menulis naskah ini. Keluar dari sini sekarang. Siapa itu? Zhangqi, ingatlah siapa dirimu. Jangan menginginkan hal yang bukan milikmu. Ini sama sekali tidak lucu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa keluar tanpa tangga. Ponselku juga kehabisan baterai. Maaf. Menurut petunjuk yang telah kita temukan, orang yang bisa membunuh Yao Zhengling adalah Yao Buling yang diklaim sudah meninggal, putra Yao Buling yang hilang. Dan aku? Turunkan aku. Berikan aku payungnya. Kamu tidak mungkin pembunuhnya. Yao Buling sudah meninggal. Itu membuat putranya yang hilang sebagai satu-satunya tersangka kita. Putranya yang hilang adalah saudaraku. Saudaraku adalah target cerita ini. Saudaramu. Aku harus menemukannya. Dia dalam bahaya sekarang. Tunggu.
Dia, Bukan salahmu. Kamu tidak memasang perangkap ini. Kamu tidak menginginkan semua ini terjadi. Sebenarnya Chu Xi tidak mencintai Fei Shui. Dia adalah anak hilang Yao Buling. Dia mendekati Fei Shui karena dia pikir Fei Shui berguna baginya. Aku tahu banyak orang yang membencimu. Aku ceroboh. Apa baunya? Acar? Acar. Acar. Saat membuat acar, akan menghasilkan sulfur dioksida dan karbon monoksida. Linai. Perlambat napasmu. Linai. Jiang Xiu, paman apa yang kamu lakukan di sini? lepaskan aku. Aku di sini untuk urusan bisnis. Urusan bisnis? Apakah bisnis penulisan naskah? Atau bisnis untuk menyakiti orang? Jiang Xiu, apakah kamu gila? Paman, kamu sudah sangat tua bahkan jika tiba-tiba terkena pendarahan otak atau infark miokard dan meninggal karenanya, tidak ada yang akan curiga. Jiang Xiu, aku benar-benar tidak tahu apa. Lepaskan aku. Cui Ken dan Xiu. Ketika mereka menyadari kita sudah lama hilang, mereka pasti akan datang menyelamatkan kita. Jadi jangan tidur. Jiang Xiu. Gudang bawah tanah. Gudang bawah tanah. Jiang Jiada di gudang bawah tanah di kebun bambu. Kamu lebih baik berdoa. Tidak ada hal buruk yang terjadi pada saudaraku. Kalau tidak kamu akan melihat wajah gilaku yang sebenarnya. Jiang Xiu. Lepaskan aku Jiang Xiu. Dia benar-benar sangat spesial. Zhang Xiaoxiu. Biarin aku pergi. Lepaskan aku. Linai. Linai bangun. Linai. Kamu harus berhenti menggerakkan matamu saat berpura-pura tidur. Apa? Apakah kamu perlu aku menekan bel panggil untukmu?
Aku baru saja bermimpi tentang Putri Pisang berkelahi dengan monster berkaki 3. Putri Pisang. Apakah demam itu menghilangkan kecerdasanmu? Apakah rumah sakit punya begitu banyak pasien? Sehingga ada bangsal untuk kedua jenis kelamin? Shadow. Tuan Lee. Maafkan aku. Tuan Lee. Aku akan memberimu sekotak Shadow nanti, oke? Ayo pergi. Tuan Lee. Hai Nona. Bisakah kamu menjual Shadow ini padaku? Koki, aku hanya bercanda. Li Nai. Di ruang bawah tanah itu. Nai. Maafkan aku. Berhenti di situ. Kamu mau kemana? Ada. Ada apa? Ada seseorang di belakang. Sial, pergi jauh-jauh. Li Jidong. Aku hanya dirawat di rumah sakit, aku tidak masuk penjara. Aku baru saja mengingatkanmu. Berani kamu menyangkal membeli Shadow ini? Sial. Pergi jauh-jauh. Semua ini salahmu. Aku hanya menghindar secara naluri. Aku akan membunuhmu jika aku dipecat. Jangan khawatir. Kami punya pisau untuk koki bintang 5. Permisi. Apakah dia mendengar kita? Siapa peduli? Kita pulang. Kita pulang. Kepiting asin. Yah, dia tidak searah dengan kita. Lagi pula dia pasti punya urusan sendiri. Kamu ngapain? Bagaimana ikan yang kuberikan ke Pak Li? Ikan. Ikan itu baik-baik saja. Li Jidong sangat menyukai ikan itu. Bagus. Aku ingin melihatnya. Jangan khawatir, aku tidak akan ke sana hari ini. Tangan. Sampai jumpa, Chef. Istirahat yang cukup di rumah. Dia aneh hari ini. Kurasa dia harus cek otak. Kurasa kamu harus cek mata. Maksudmu apa? Dia bertingkah seperti seekor merak yang sedang memikat pasangan. Aku penasaran. Apa yang terjadi antara kalian di gudang? Yah, kamu belum berhasil memenangkan hati Jiang Xiu. Jadi urus saja urusanmu sendiri. Karena Rivermont Restoran tidak mempekerjakanmu. Kamu harus memikirkan cara merayakan pembukaan restoranku. Kamu benar. Bagaimana kalau aku menyewa beberapa penari Mas, barongsai untuk... tolong pergi ke komunitas Sile. Apa? Aku senang kamu sudah lebih baik. Sejak kapan kamu mulai bermain tri ini juga?
Ya aku harus karena aku punya adik yang menyusahkan. Kamu demam lalu difitnah. Akhirnya kamu memutuskan untuk pergi liburan tim. Tapi kamu malah berakhir di rumah sakit lagi. Mungkin aku adalah duri di mata seseorang. Biar ku jelaskan. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Kurasa Jiang Yuanfeng terlalu marah. Karena Jiang Xiu diangkat sebagai koki. Aku percaya padamu. Kamu mudah dan lugas diajak bicara. Tapi kamu melelahkan untuk diajak bekerja. Jiang Yuanfeng seperti bom waktu bagimu. Tolong bantu aku. Bebaskan Jiang Yuanfeng kali ini. Bagaimana kabar Jiang Jie? Untungnya dia baik-baik saja. Perjalanan ke Springvale adalah keputusan spontan. Bagaimana Jiang Yuanfeng bisa tahu tentang itu? Dia datang menemui aku. Jiang Jie sedang menjadi sorotan belakangan ini. Jadi aku pikir kamu ingin memberinya pelajaran. Siapa yang menyuruhmu ikut campur urusanku? Ya. Aku sedikit marah padanya. Tapi jika tangannya terluka dalam kecelakaan ini, dia tidak akan berguna bagiku. Maaf. Sekarang restoran Chao dan restoran Chai adalah musuh terbesar keluargaku. Aku butuh bantuan Jiang Jie untuk mengalahkan mereka. Jadi jangan ikut campur. Oke, Zhu Hao. Aku harap kamu hanya bertindak sesuai instruksiku dan tidak yang lain. Bahkan instruksi ayahku sekalipun. Karena kamu adalah gadisku. Terus awasi Jiang Jie. Dia masih membutuhkan bantuanmu. Jadi meskipun dia tahu kamu bekerja untukku, dia tidak akan menyakitimu. oke. Ayo pulang. Aku sudah kenyang. Zhang Xiu, makan lebih banyak. Hati-hati bubur ini masih panas. Jiang Xiu, aku dengar bahwa kamu sering terlambat kerja dan pulang lebih awal. Bagaimana kamu bisa memimpin restoran Rivermont dengan sikap seperti itu? Perusahaan tidak terlalu membutuhkanku sekarang. Jadi mereka tidak punya pilihan selain meminta bantuanmu. Ayah, Xiu masih muda. Wajar jika dia kadang ingin bersenang-senang. Jangan khawatir, aku yang mengurus Rivermont. Aku dengar kamu ahli dalam bersenang-senang. Paman tolong beri aku saran tentang bagaimana menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi. Ya aku tidak ahli sama sekali. Aku dengar dari salah satu temanku bahwa mereka memainkan permainan seru dalam perjalanan tim bonding. Mau coba permainan itu, Om? Xiu, kasih tahu kalau kamu tertarik dengan permainan apapun. Aku bisa ikut kalau aku ada waktu. Tapi kamu sekarang koki di Rivermont. Jadi lebih baik fokus sama pekerjaanmu. Tapi bukankah kamu sedang pacaran sekarang, Kak? Kalau kamu habiskan waktumu untukku, apakah pacarmu akan marah? Suyang, kamu punya pacar sekarang. Dia dari mana? Aku dengar marga Diaju atau apa gitu. Haha lucu banget. Kakek, Xiu salah paham soal ini. Ya? Aku dengar banyak cerita konyol dari orang lain. Jangan sebarkan informasi yang tidak berdasar. Suyang, lebih hati-hati. Kalau kamu kerja dengan baik,
orang-orang pasti akan diam. Setuju? Ya. Benar, kakek. Baiklah. Aku mau kerja. Aku akan kerja keras di Rivermont. Pelanggan di meja 03 sedang merayakan ulang tahun pernikahan ke-10. Mereka berharap kita bisa bantu siapkan kejutan. Lakukan sesuai permintaan mereka. Ya, Bagaimana stok no-stok di gudang? Linai. No stok. Ini pesanan pembelian untuk no-stop. Mie ikan hitam, iga asam manis, usus babi tumis, ikan dengan saus kepiting. Maaf, ini makanan yang dipesan ayahku, aku salah ambil. Kerja dimulai jam 9.30 pagi, dan selesai jam 2.30 siang. Total 5 jam setiap hari. Lebih sedikit dibanding restoran lain. Jadi aku pikir kamu tidak punya alasan. Sangat tidak fokus saat bekerja. Maaf chef, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kamu akan dihukum sesuai aturan. Saya akan mempersiapkan diri untuk kompetisi memasak. Tapi kali ini Springval tidak akan tutup. Jadi mulai besok, saya hanya akan membuat hidangan utama untuk 1 pesanan setiap hari. Fang Xing, kamu akan memimpin Linai untuk menangani 4 pesanan lainnya. Ya. Bersiaplah untuk buka saat makan siang. Ya, chef. Halo Li Jidong. Baik, saya akan segera ke sana. Menyetir. Bisa. Kenapa kamu kembali? Yah, sial. Saya baru saja membagikan 2 selebaran ketika sekelompok pria tua menghalangi jalan keluar gang. Saya kemudian berjalan ke ruang terbuka di dekat sana, tapi beberapa wanita tua sedang berolahraga di sana. Jadi itu sebabnya saya mendengar suara berdebum itu. Apa yang dilakukan para pria tua itu? Mereka sedang bermain mahjong di rumah itu. Tapi saya sudah menanganinya. Gadis yang buruk. Ngomong-ngomong, ponselmu terus berdering tadi. Siapa itu? Saya tidak tahu. Dia mencoba memerintahku lagi. Kamu punya 1 jam untuk mengantarkan Pilose Antler ke rumahku. Kamu terlambat. Maaf, saya menekan tombol dikirim di lantai bawah. Ini catatan dari Nona Lee. Terima kasih. Sama-sama. Chef, ada apa? Mari kita bicara. Saya sibuk sekarang, bagaimana kalau menunggu? Adakah hari di mana kamu tidak sibuk? Mari kita bicara sekarang. Bicara tentang apa? Baru-baru ini saya. Kembali ke gudang. Jangan angkat jika itu panggilan dari Cui Ken. Itu ayah. Halo Li Jidong. Nai. Apa yang terjadi? Penyakit ayahku kambuh lagi. Aku antar kamu. Kamu harus menyiapkan makanan untuk pelanggan. Linai. Sudah selesai? Oke, aku tutup teleponnya. Ini dia. Terima kasih. Nai.
Bisakah kamu pulang lebih awal untuk membantuku membagikan selebaran? Aku. Ada hal penting yang harus dilakukan. Aku harus pergi dah. Apa yang dia bicarakan? Koki. Ada APA? Ada orang di luar yang ingin bertemu denganmu. Tidak lihat aku sedang sibuk? Sudah kukatakan berulang kali, Koki kita sedang sibuk. Tidak masalah. Biarkan dia melanjutkan pekerjaannya. Aku akan menunggunya. Waktu makan malam sudah selesai. Waktu makan malam sudah selesai. Ya, Koki. Bersihkan itu. Sudahkah kamu membersihkan meja? Simpan itu. Ya. Masukkan itu ke dalam kulkas. Siu. Kenapa kamu belum pergi? Jim and Siu? Mungkin dia sudah pergi. Tapi motornya masih di sini. Beri aku 10 menit saja. Siu, kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak enak badan? Maaf. Aku akan mengantarmu pulang. Ge Kunshan adalah pria yang aneh. Dulu saat dia pensiun, dia pergi tanpa bilang apa-apa. Kalau dia tahu kamu akan menantangnya, apakah dia akan kabur dari desa Yu? Apa yang terjadi? Itu yang ingin kutanyakan padamu. Aku sedang bicara denganmu. Apa yang terjadi dengan Ge Kunshan? Apa yang terjadi antara kamu dan Linai? Ada yang aneh antara kalian. Setelah kalian kembali dari perjalanan tim, apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada. Aku akan mengatasinya. Aku tidak peduli kalau kalian saling suka sekarang. Tapi jangan lupa, prioritas utama kita saat ini. Aku tidak pernah melupakannya. Aku bisa mengatasinya. Dan tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Biarkan saja di luar. Kenapa kamu di sini? Bukankah sudah kubilang aku akan datang melihat ikannya? Tapi ini jam 11 malam. Li Jidong sudah tidur. Kamu selalu sibuk di siang hari. Tapi, Aku khawatir kamu tidak punya akuarium yang cukup besar untuknya. Jadi aku bawa satu. ayo masuk. Akuarium ini memang agak kecil.
Kamu beruntung dia belum mati. Hidup di akuarium sekecil ini. Ya, apartemenku tidak cukup besar. Kenapa kamu tidak bawa pulang saja? Apa yang kamu tunggu? Ayo bantu. 3, 2, 1 letakkan. Bagaimana kamu membawa benda seberat ini ke atas? Aku menyuruh orang mengantarnya ke sini. Lalu kenapa kamu tidak minta mereka memasangnya? Suara kecil ayahmu sedang tidur. Ayo bantu aku memindahkannya ke kiri. 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 Sudahlah, aku sendiri yang akan melakukannya. Ambilkan aku batu hiasannya. Kiri. Kiri. Untuk apa lampu ini? Agar ikan terlihat lebih cantik. Tapi menurutku tidak bisa lebih cantik lagi. Karena sudah cukup cantik. Ya. Biarkan aku membantumu. Linai. Dulu di ruang bawah tanah. Kamu sadar kan? Linai. Dulu di ruang bawah tanah. Kamu sadar kan? Kamu tahu, manusia cenderung bingung saat kekurangan oksigen. Lalu pikiran mereka tidak jernih. Mereka mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf atas apa yang aku lakukan hari itu. Maaf. Tidak apa-apa. Aku anggap saja seperti gigitan anjing. Anjing? Maksudku hotdog. Hotdog. Aku dengar. Apa yang dilakukan orang dengan pikiran tidak jernih sebenarnya? Apa yang paling ingin mereka lakukan secara bawah sadar? Apa yang ingin mereka lakukan? Secara bawah sadar, Mungkin pria itu hanya bercanda. Mari kita tidak membahas hal ini lagi. Jadi kamu tidak perlu menghindariku di Springvale. aku tidak. Aku hanya sangat sibuk belakangan ini. Bagus kalau begitu. Aku harus pergi. Linai. Kamu bilang padaku hari itu kamu bermimpi. Putri Banana melawan monster berkaki 3. Siapa yang menang pada akhirnya? Kamu membangunkanku sebelum pertarungan selesai. Selamat malam. Selamat pagi. Pagi, Chef.
pagi chef. Hati-hati saat memotong wortel. Berikan aku rum. Ini. Semuanya akhirnya kembali ke jalur yang benar. Kenapa tanganmu gemetar? Kenapa aku sangat gugup? Apa yang perlu digugupkan? Ini cuma pembukaan restoran baru kita. Berapa 25 tambah 38? Kayaknya kamu juga gugup. Aku berharap mentor kita ada di sini. Sun, kita akan punya mentor kita kembali. Kamu nggak enak badan. Ada apa? Siu nggak enak badan semalam. Dan nggak bisa dapet taksi. Jadi aku bawa dia pulang. Sudah diduga, cinta paling bikin habis tenaga. Aku harus jauhi itu. Ayo kita pergi, mari kita mulai. Semoga kita semua beruntung. Semoga beruntung. Diskon 30% di hari pembukaan. Next time. Diskon 30% di hari pembukaan. Mari kita lihat. Ya. Ada diskon spesial hari ini. Tolong lihat, tolong. Kamu nggak akan menyesal, aku janji kamu nggak akan. Ayo makan sup dulu. Nay. Kita nggak punya satu pelanggan pun hari ini. Gak apa-apa, ini kan hari pembukaan. Jadi wajar aja kita belum ada pelanggan. Kamu ingat nggak waktu itu kita dapat banyak review negatif? Karena kita gagal melayani begitu banyak pelanggan. Kita harus lebih sabar. Ayo. Bersulang. Bersulang. Tolong cek restoran baru kita. Mais. Hai, tolong cek restoran baru kita. Ada salah ketik. Jangan lupa dibenerin.
Semangat! Aku yakin kita akan punya pelanggan. Kamu mau aku bangkrut? Selamat datang. Bangun. Nai. Flyer ini sama sekali tidak efektif. Bagaimana kalau kita pasang iklan di papan reklame besar? Atau aku bisa menyewa mobil untuk memutar iklan kita? Sudah waktunya tutup. Mari kita akhiri hari ini. Nai. Aku pergi, jangan lupa kunci pintunya. Linai. Sungguh romantis. Datang ke sini larut malam untuk melihat bintang. Jiang Jie. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dengan memenangkan kompetisi memasak itu. Aku tidak bermaksud soal bintang 5. Maksudku bagaimana kamu bisa membuka toko ini. Sebelum kamu memenangkan kompetisi memasak apapun, sama seperti kamu. Riset. Belajar. Bertanya. Mempelajari. Riset pasar. Mempelajari menu. Menanyakan kebutuhan pelanggan. Belajar manajemen. Tapi ini adalah yang harus aku lakukan sebagai manajer. Dan kamu bisa belajar banyak tentang Springval. Dengan membuka halaman terakhir menu. Bisakah kamu ceritakan lebih detail? Apakah aku terlihat punya banyak waktu luang? Aku tahu kamu sibuk. Aku pikir kamu ingin aku menceritakan semua detail prosesnya. Tidak bisakah? Bisa. Tapi aku mengenakan biaya mahal untuk itu. Dah. Akun Alipaymu menerima 1.000 yuan. Terima kasih. Jika kamu asal-asalan, aku akan mengajukan komplain. Mari kita mulai. Ganti baju dulu. Jangan kenakan biaya untuk waktu aku ganti baju. Sudah selesai? Jika kamu tidak keluar, aku akan mulai mengenakan biaya. Aku datang, jangan buru-buru. Bodoh. Berbaliklah. Sudah selesai. Aku merasa uang yang aku keluarkan sepadan. Apa yang akan kamu buat dengan tomat ini? Telur dadar tomat. Bagaimana dengan yang ini? Iga babi asam manis atau sup iga jagung. Labu crispy dengan kuning telur asin. Tumis terong kentang dan cabai. Jika kamu tidak mengubah ide memasakmu, bahkan kamu tidak bisa lolos seleksi bintang 1. Apa yang harus aku lakukan?
Apakah kamu mengerti sekarang? Ceritakan lebih banyak padaku. Ada banyak koki dengan keterampilan bagus di Baichuan. Jika aku melihat masalah dengan logika yang sama sepertimu untuk membuka restoran Cina atau restoran barat dengan hidangan khusus yang lebih langka di negara kita, aku hanya bisa membuat restoran itu menjadi bintang 4. Hanya itu, Ya, aku ingin menjadi yang terbaik di industri ini. jadi kamu mendapat inspirasi dari makanan barat dan membuka restoran Cina yang tradisional dan inovatif. Itu lebih dari itu. Lalu apa? Aku harus memilih target pelanggan Springval, Zhao Jingjing. Menggunakan pengaruhnya sebagai selebriti untuk membawa pelanggan baru ke restoran Lightning. Mari tidak membicarakan manfaat lainnya. Setidaknya pendapatan restoran dan popularitasnya meningkat banyak. Itulah mengapa Springval hanya menerima pelanggan target dan hanya buka saat makan siang. Pekerja kantor yang hanya punya waktu luang di siang hari. Orang tua yang tidak memesan makanan online, dan siswa yang belum memiliki pekerjaan, bukan target pelangganku. Target pelangganku adalah mereka yang kaya dan punya banyak waktu luang. Karena pelanggan yang kaya dan punya waktu luang dapat membantu meningkatkan popularitas Springval dengan cepat. Ada apa? Aku punya masalah mental. Aku tidak tahan berada dekat dengan orang yang licik. Sudah larut malam, aku harus pergi. Tunggu sebentar. Koki, aku hanya bercanda. Tolong beri aku lebih banyak bimbingan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Bangun. Ini sudah pagi. Latihan sudah selesai. Bangun. Kamu mau kemana? Latihanmu sudah selesai, tapi misimu belum. Bangun. Ikut aku. Koki, apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal belakangan ini? Jangan khawatir, aku tidak akan menculikmu. Bukannya kamu harus bekerja hari ini? Atau kamu tidak ingin istirahat? Kita mau kemana? Kapan kita akan kembali? Kembali? Ya jangan bilang kita tidak akan kembali. Ya, aku lupa memberitahumu itu. Telepon keluargamu. Dan beritahu mereka kamu tidak akan kembali malam ini. Tidak akan kembali? Apa? Apakah kamu ada urusan mendesak yang harus diselesaikan? Apakah kamu sudah lebih baik? Sudah seminggu tentu saja aku sudah lebih baik. Apakah kamu pikir aku terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Tidak, aku hanya khawatir tentangmu. Apakah kamu tidak suka helm baru yang aku berikan padamu? Itu bukan urusanmu. Aku hari ini bebas. Apakah kamu ingin jalan-jalan? Ayo pergi. Tidak. Aku tidak bisa. Aku ada urusan hari ini. Bagaimana kalau besok atau lusa aku akan siap? Semua hari berikutnya kecuali hari ini. Aku akan siap kapan saja. Tapi. Aku akan siap kapan saja. Tapi tidak hari ini. Telepon aku kalau kamu ada waktu, Siu. Aku akan ada setelah hari ini. Nai. Tidak, Linai, kamu sebaiknya dengar ini. Aku melewatkan kesempatan berharga hari ini. Aku sangat marah. Koki Jiang dan Linai mengambil cuti hari ini.
Bisakah kamu ceritakan sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku akan menantang Gekunshan dalam kompetisi. Bukankah dia sudah pensiun? Ya, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa memasak lagi. Gekunshan ahli dalam meningkatkan rasa alami makanan. Jadi kita akan berkemah. Berkemah? Mengapa aku harus berkemah denganmu kalau ini kompetisimu? Kamu mau bayaran lembur atau potongan gaji? Bagaimana aku bisa membantumu? Tenda dan kompor ada di bagasi. Sekarang aku mengharapkan pelanggan baru, tapi takut ada yang datang. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang salah? Restoran Gloaming? Tempat yang kumuh sekali. Lihat dekorasi yang norak ini. Bukankah Linai teman baikmu? Kamu sebaiknya minta saran padanya tentang cara mencari pekerjaan yang baik. Siu. Bagaimana kamu menemukanku? Itu mudah bagiku. Apa kamu di sini? Mencariku? Kamu punya minuman? Aku tidak akan pergi ke bar, aku akan bersenang-senang di sini. Ya, kita punya banyak. Di mana bahan makanannya? Di mana bahan makanannya? Aku lupa membawanya karena terburu-buru. Aku pulang. Aku akan potong gajimu. Pepecat saja aku. Yah, menghabiskan waktu di alam. Mungkin bisa membantu meningkatkan pemahaman kita tentang rasa alami. Kita akan makan ikan untuk makan malam. Ikut aku. Cepat. Kiri. Kiri. Aku bilang kiri bukan kanan. Tusuk. Kamu nggak bisa bedain kanan sama kiri. Linai. Lupakan, aku pulang aja. Kamu baik-baik aja? Kamu baik-baik aja? Biar aku cek. Apa yang terjadi? Kamu menipuku. Mau minta maaf nggak? Mau minta maaf nggak? Mau minta maaf nggak? Linai. Aku mau cari jamur. Hati-hati ya. Kamu beneran bisa nangkap ikan. Tapi nggak pakai tombak kan? Aku lihat tendang di sana. Waktu aku pergi nggak ada. Kamu tidur di situ. Kamu yang pasang, baik banget ya kamu. Mau bikin apa dengan ikan ini? Kita nggak bawa bahan lain. Aku baru aja ngumpulin jamur sama sayuran liar. Linai. Diam. Sini. Nggak heran kamu repot-repot camping dan masak di sini. Nggak perlu olahan yang ribet. Dengan menjaga rasa asli bahan-bahannya, kita bisa bikin makanan ini punya rasa alami. Mau hujan ya?